ada nyala indikator merah, Pak. Iya, Andi Darus sekarang udah ya, udah direkam ya. Assalamualaikum, terima kasih banget Andi Darus, selamat bertugas di kantor nih ya. Di kantor ya? Andi Santoso, lagi di kantor. Bukan Andi. Iya. Tadi Andi yang ngomong Andi Santoso kan ya, bicara ya? Yang ngasih tahu. Andi Iya, Santoso. Pak. Andi Santoso ya. Terima kasih banget ya, aduh sekali lagi. Jadi senang saya lupa nih bahaya nih. Saking senangnya ya. Neng Siana jawab jadi lupa. Tapi kenapa Pak Andi jawab setelah Neng Siana bicara ya? Nunggu jeda, Pak. Kan mau potong pembicaraan kan gak baik juga. Oh iya, siap. Asik. Oke. Ya gitu, saya suka teman-teman yang mau mengungkapkan isi hati, maksudnya mau berpendapat yang mengungkapkan ide-ide lah, apapun walaupun hal kecil, karena kan perlu pembiasaan ya. Apalagi kan kita kan teman-teman kan mahasiswa, jadi harus bisa lah mengungkapkan ide-ide. Jangan sampai baca di otak aja nggak dikeluarin gitu kan. Jadi nanti teman-teman akan semakin berkualitas omongannya kalau teman-teman sudah baca. Termasuk kami wajib baca. Kalau nggak berhenti baca ya harus berhenti ngajar katanya. Seorang pendidik begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Andi Santoso. Ya, Pak, jadi ketika bicara tentang manusia berdasarkan dalam perspektif agama Islam, dalam pandangan agama Islam, agama lebih spesifik lagi adalah agama Islam, maka yang jadi rujukan pendapat siapa tadi, Neng Siana? Al-Quran dan hadis, Pak. Al-Quran dan hadis. Nah, memang itu rujukan utamanya. Jadi kita tidak bisa keluar dari Al-Quran dan hadis. Maka biasanya para dai juga menyampaikan itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau memang di Al-Quran nggak ada, pasti ada di hadis. Itu pasti. Kalau nggak ada, nanti ulama akan menjelaskan tentang maksud yang sebenarnya. Pendidikan agama Islam, manusia dalam perspektif Islam. Sebelum melanjutkan, ada yang tahu apa itu manusia? Manusia itu apa sih? Orang yang mempunyai akal dan pikiran Tuhan. Gimana? Orang yang mempunyai akal dan pikiran. Manusia adalah orang yang mempunyai akal dan pikiran. Manusia adalah orang. Berarti orangnya dihilangin dong. Manusia adalah makhluk gitu ya? Iya, makhluk. Makhluk yang mempunyai akal dan pikiran. Maka akan muncul pertanyaan Pak Andi Santoso ketika Pak Andi menyampaikan manusia adalah makhluk yang punya akal dan pikiran. Adakah makhluk lain yang punya akal dan pikiran? Tidak ada, Pak. Kusno. Kalau tidak ada, berarti pernyataan Pak Andi bisa benar. Itu maksudnya. Karena tidak menyamakan ketika Pak Andi bilang manusia adalah makhluk Allah yang hidup di atas bumi. Nah, bisa disanggah. Hewan makhluk Allah di atas bumi itu kan misalnya. Sebentar. Erik. Apa ini Erik? Erik, manusia orang yang memiliki akal dan pikiran dan diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ini Erik ya. Tadi Pak Santoso, manusia adalah yang punya apa tadi? Akal dan pikiran itu ya? Ya, Pak Andi ya. Nah, ini hampir sama. Karena manusia ciptaan Allah, hewan ciptaan Allah, maka Muhammad Erik ya sama dengan pernyataan Pak Andi tadi ya. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat manusia itu apa dan siapa? Zakaria enak sekali minumnya. Gak bagi-bagi. Ngopi apa ngopi? Maaf, Pak. Ayo aja, Pak. Ngopi lebih bagus. Oke, nggak ada lagi masukan dari teman-teman? Manusia cukup itu pengertiannya. Yuk kita lihat lah. Ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Itu udah disampaikan. Gimana kliknya nih? Nah, saya mencoba membaca dari literatur yang ada ya. Jadi manusia dari kata manu, ini Sanskerta atau mens Latin yang berarti berpikir, berakal budi. Nah, pas banget ini. Pas banget. Secara kodrati manusia adalah monodualis. Artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Nanti ada penjelasannya.
sebagai makhluk individu, manusia merupakan ciptaan Tuhan tadi ya, Muhammad Erik ya. Jadi manusia sebagai makhluk individu, manusia adalah ciptaan Tuhan, betul. Yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani, jasmani dan rohani, yang tidak dapat dipisahkan jiwa dan raga. Ini yang membentuk individu. Kalau jiwanya berpisah dengan rohaninya ya bisa jadi bukan manusia, ya, atau rohani saja, nggak pakai jiwa, kan nggak kelihatan, nggak mungkin. Maka manusia ini adalah makhluk yang terdiri dari dua unsur tadi, jasmani dan rohani. Maka ada olahraga tuh kesehatan jasmani ya, ada kesehatan rohani. Yang sering kita urusi adalah jasmani. Kita lupa kalau manusia adalah rohani juga. Jadi dua-duanya harus imbang. Ya, dua-duanya harus imbang. Oke, ke berikutnya. Manusia dalam Al-Quran. Manusia ada dalam Al-Quran ya. Ada nggak sih manusia dalam Al-Quran? Manusia dalam Al-Quran ada nggak? Ada Pak, kalau nggak salah menjelaskan tentang terciptanya manusia juga ada. Saya lupa surat apa itu. Tapi kata manusia ada di Al-Quran. Kalau di slide Bapak sih ada Pak. Kata manusia itu ada nggak dalam Al-Quran? Pertanyaan saya, kata manusia ada nggak dalam Al-Quran? Oh enggak dong. Nggak ada. Bagus, Bahasa nggak ada. itunya beda. Nggak ada dong. Maka kita mengalihkan makna ya. Jadi yang ada di dalam Al-Quran dialihkan makna ke bahasa Indonesia adalah manusia. Namun demikian ada beberapa kata yang dipakai di dalam Al-Quran yang artinya ketika di Indonesia kan adalah manusia. Jadi lagi-lagi Rahmat Konco ada penampakan. Ya, jadi ada beberapa kata yang dipakai digunakan di dalam Al-Quran tentang manusia. Namun ini juga punya makna masing-masing ya. Ada, kalau di sini disampaikan hanya 3, ada Al-Insan, ada Al-Bashar, ada An-Nas. Nanti juga ada apa sih? Bani Adam gitu ya. Adam dan sebagainya lah nama-nama itu yang mengacu pada manusia itu sendiri. Nah, pada pembahasan kali ini kita hanya 3 lah yang kita bahas. Yang pertama tentang Al-Insan. Sebenarnya insan yang pembahasan terakhir ya, tapi nggak apa-apa. Al-Insan. Al-Insan digunakan untuk menunjuk manusia dengan segala totalitasnya, baik fisik, psikis, maupun rohani. Jadi bukan hanya ini aja ya. Kalau fisik nanti Basar nanti ada penjelasan. Psikis, rohani, nanti ada ayat-ayatnya. Kemudian di dalam diri manusia terdapat 3 kemampuan potensial, yaitu nafsu, akal, dan rasa. Sekilas saja. Nah, dengan kata insan ini menunjuk pada beberapa hal yang dipakai. Yang pertama berkaitan dengan karakter dan keadaan manusia. Saya coba cari di sini karakter dan keadaan manusia. Seperti An-Nisa ayat 28 kita cek. An-Nisa 28. Saya buka slide lagi, tampak nggak ya? Tampak. Kelihatan? Slide yang lain Pak maksudnya Pak? Bukan, web apa nih? Oh enggak Pak, yang muncul cuma PPT aja Pak. Oh nggak kelihatan ya? Oh karena tadi pakainya tab ya? Iya betul Pak. Oh I see. An-Nisa sebentar. Ayat 28. Terus saya menampakkannya lagi gimana? Untuk menampakkannya ini? Paling diubah ke entire screen Pak, untuk yang share screen-nya. Bisa di sini langsung dirubah ya? Iya di Google Meet-nya Pak. Stop presenting dong. Iya, stop presenting dulu, terus pilih lagi your entire screen-nya juga bisa. Oh ini bedanya. Oke. Share ya. Mana lagi? Kenapa nggak bisa klik? Ini kelihatan belum? Belum Belum Pak. ya? Belum? Belum.
Ini kenapa nggak mau diklik share-nya? Something happen. Lagi loading kali Pak. Hah? Lagi loading mungkin. Pilihannya share sama cancel. Tapi share-nya nggak bisa, cancel yang bisa. Oh, nggak bisa diklik semua. Nggak bisa diklik semua ya? Kenapa nggak bisa? Wis. Nggak mau deh. Oke. Jadi di dalam surat An-Nisa ya, belum kan? Oh. Tab ini berarti pakai ini ya. Tab ini bisa ya kelihatan ya? Halo? Nah ya Pak, bisa Pak. Kelihatan ya? Oh, tab ini pakainya tab. Tadi nanti ke slide bisa ya berarti ya? Kalau ke slide balik lagi di stop Keluar lagi, Pak. stop sharing lagi. Nah ini tadi ayatnya surat keempat atau surat An-Nisa ayat 28. Yuridillahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini pakai kata insan ya. Insan di sini artikan manusia. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Nah, karakter ini kan sifat. Jadi contoh penggunaan kata insan ya, penggunaan kata insan yang menunjuk pada sifat dan karakter atau keadaan kita sebagai manusia. Gitu. Oke. Ribet ya. Next. Yang kedua, ini tadi ya contoh bersifat karakter keadaan manusia sebagai makhluk lemah ya, tidak berdaya dan bergantung pada orang lain. Jadi penggunaan kata insan ini salah satunya di sini untuk ini. Jadi manusia itu orang yang tadi bergantung pada orang lain. Jadi bukan hanya individu ya, tapi makhluk sosial. Kemudian berkenaan dengan asal-usul kejadian yang nanti akan dijelaskan ayatnya ya tentang penciptaan manusia. Dan manusia yang menyukai nilai-nilai moral dan akhlak ini pun menggunakan kata insan. Memiliki potensi untuk dididik. Kalau yang tahu ayatnya boleh langsung disampaikan. Saya tahu di sini, semua tidak saya tampakkan. Makhluk yang akan dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian ada sebaik-baik ciptaan. Biasanya hafal ya kalau yang sebaik-baik ciptaan ini ya. Rahmat Raditya tahu ya, sebaik-baik ciptaan ini ya, ayatnya ya. Rahmat tahu ya ayatnya. Nggak ada suaranya Rahmat. Nggak ada suaranya. Innalisana fi ahsani taqwim itu ya. Makhluk yang harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ayat kita hafal ayatnya. Yang wal asr ya. Innal insana lafi khusr. Jadi harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Pakainya kata insan. Berjuang untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki. Berikutnya. Nanti dilengkapi dengan diskusi. Nah ini. Tadi ayatnya yang contohnya. Yuridillahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Kata insan. Kemudian nih. Ya ayyuhal insan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu? Ini menggunakan kata insan. Kemudian walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Ini contoh ayat-ayat suci Al-Quran yang menggunakan kata manusia dengan kata insan di dalam bahasa Arabnya. Kemudian kata al-bashar. Bashar ini lebih ke aspek biologis ya. Ayatnya contohnya gimana? Qala innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya saya adalah makhluk
Maksudnya aku adalah manusia seperti kalian. Ya makan, ya minum, ya yang fisik, mandi dan sebagainya. Jadi bashar ini merujuk kepada biologis. Dan itu bashar itu sakar kata dengan basyaroh atau kulit. Jadi manusia adalah makhluk Allah yang diliputi dengan kulit. Kan ada makhluk Allah yang diliputi dengan apa namanya itu, bulu-bulu, namanya hewan. Jadi kalau manusia diliputi dengan kulit, maka dinamakan bashar. Al-bashar merujuk pada manusia dari sudut lahiriah fisik ini ya udah. Oke. Kemudian berbicara tentang al-bashar, ini yang tadi asal usul dan proses kejadian, nanti menggunakan kata bashar, sifat dan perbuatan yang umumnya dilakukan oleh manusia, makan, minum, tidur, tertawa, memiliki keturunan dan sebagainya. Ini menggunakan kata bashar di dalam Al-Quran. Nah ini, wama ja'alna li basyarim min qablikal al-khuld min qablikal khuld afa immata fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun di basyarin, bagi seorang manusia sebelum kamu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Nah, menggunakan kata bashar, wajalna di basyarin. Kemudian kul innama ana basyarum mislukum yang tadi disampaikan. Yuha ilayya, sesungguhnya saya, kata Rasulullah, kata Allah di dalam ayat Al-Quran, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini adalah makhluk seperti kalian. Bedanya apa Rasulullah dengan kita? Bedanya adalah yuha ilayya. Jadi yang membedakan Rasulullah dengan kita adalah yuha ilayya. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak. Itu bedanya. Bedanya itu kalau dilihat dari bashar, dilihat dari fisiknya. Karena sama aja, beliau makan, beliau tidur, beliau punya istri, beliau bekerja, beliau berdagang, beliau bermasyarakat dan sebagainya. Ini bashar. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa rabbih, maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, ingat pertemuan atau kenikmatan yang luar biasa yang paling nikmat di dunia akhirat ini ya liqa rabbih, bertemu dengan Allah. Caranya gimana bertemu dengan Allah? Falyamal amalan sholihah. Ini aja. Ada dua. Satu, falyamal amalan sholihah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Maka hendaklah berbuat atau beramal soleh dan tidak musyrik, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan. Karena syirik adalah dosa yang tak terampuni. Ini penggunaan kata bashar. Nah, sedangkan menggunakan kata annas, ini yang paling familiar ya. Ayatnya gimana? Biasanya yang paling kita hafal itu kata annas itu. Nah, itu Zainal Abidin pinter banget, mau dipakai kalau sholat ya. ya nggak masalah. Ini nggak ada kata annas. Ada lagi nggak annas yang ada kata annasnya? Ilahin nas. Ilahin nas, hanya manusia. Surat An-Nas juga ya? Apalagi yang ada kata An-Nas di dalam Al-Quran? Rahmat Jagadio, Rahmat Raditya nggak kedengaran Rahmat Raditya. Di mana Faris? Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, betul. Hai manusia, maka ayat tersebut diperuntukkan bukan untuk seorang muslim saja, bukan seorang mukmin saja, tetapi manusia secara umum gitu kan. Karena kalau sudah punya status mukmin atau muslim kan punya syarat tertentu biar dinamakan muslim, dinamakan mukmin. Nah, ya ayuhan nas tadi disampaikan adalah untuk manusia secara umum. Siapa saja itu. Ada lagi kata annas. Anasrullah, Pak. Gimana? Anasrullah. Oh, itu bukan. Itu idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah. Nasrullah, bukan annas ya. Ya, Yoni ya. Ya, Pak. Itu idza jaa. Enggak apa-apa Yoni, enggak apa-apa, yang penting nyoba. Bagus. Ya. Enggak usah takut salah.
Jadi nanti idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, bukan datang manusia. Itu nasrun, bukan nas ya. Nasrun dengan nas beda. An-nas. Idza jaa nasrullah. Ya, apalagi ya, ini terima kasih. Yang lain. Ayo yang lain, Yoni aja pede kok. Gak usah Minal tersalah. jin. Alam nasroh, Muhammad Erik, alam nasroh laka sadrok. Nasroh, syaroha. Bukan, alam nasroh laka sadrok. Oh, enggak ada kata nas ya. Anak-anak, Minal jinnati wan nas. minal jinnati wan nas. Itu masih anas juga, serat anas ya? Bisa banyak nyambung. Yang penting ayat ya, benar sih. Iya. Iya, iya. Benar. Ya. Ayo, Muhammad Erik. Coba yang lain. Anas, yang kata anas apa sih? Nah, ya sudahlah. Nanti kan biasanya ini langsung searching di ini kan komputer nyari. Nah, kemudian diperintahkan agar beribadah. Kata Anas. Suka durhaka dan menjadi bahan bakar api neraka. Ayatnya gimana ya? Waquduhan nas wal hijarah. Waquduhan nas wal hijarah. Dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah. Makhluk yang licik dan curang. Kalau licik curang menggunakan kata anas. Kecenderungan pada hal-hal yang positif dan negatif. Kemudian memiliki naluri, menangkap dan menerima pelajaran, dan memulai naluri bermasyarakat, karena anas manusia. Ya, itu jadi penggunaan kata-kata tadi. Nah, ini contoh tadi. Ya ayyuhan nas ubudu. Hai manusia semua, ubudu, sembahlah rabbakum, Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Selain itu, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini perintahnya. Ya ayyuhan nas, kata anas, hai manusia. Menggunakan kata anas, bukan ya ayyuhal insan atau ya ayyuhal bashar, tapi bukan ya anas. Kemudian ayat lagi yang tadi disampaikan ya, ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum bin. Oke. Nah, ini sudah penggunaan 3 kata ya tadi, al-insan, al-bashar, dan anas. Nanti silakan teman-teman perdalam sendiri ya, sendiri tentang 3 kata-kata itu. Kemudian proses terjadinya manusia. Teman-teman udah hafal ya, tanpa pemberitahuannya ya, ini insya Allah sudah tahu. Jadi manusia yang saat ini seperti kita ya, bukan Nabi Adam yang langsung diciptakan oleh Allah. Kemudian ada manusia yang tanpa ayah, gitu kan, dan sebagainya. Ini kita manusia normal. Nah, ini dia. Jadi terjadinya dari ayah, keluar sperma, masuk bertemu dengan sel telur punya ibu, kemudian mengalami fase-fase ini, fase nutfah di dalam rahim ibu selama 40 hari ya. Kemudian setelah itu segumpal darah, alaqah, 40 hari kedua itu berubah segumpal darah. Dan fase 40 hari ketiga, 40 hari terakhir adalah mudghah, segumpal daging. Jadi kalau sudah 40 kali 3 ini atau 120 hari. 120 hari itu berarti 4 bulan ya. 4 bulan ya berarti ya. Nah, itu biasanya kita 4 bulanan bukan 7 bulan. Kenapa? Karena di situ kita berdoa mohon kepada Allah agar takdir yang diberikan kepada anak-anak kita ini yang baik-baik saja. Rizkinya, kematian, amal ibadah, celaka atau bahagia nanti ditentukan pada fase yang ini setelah 120 hari. Di rizom, terbentuknya tulang, nanti dihidupkannya ruh. Nah, kemudian lahir dan mati. Ini proses pembentukan manusia. Oke, ini ayatnya.
Walaqad khalaqnal insana, menggunakan kata insan ya. Ada juga yang menggunakan kata bashar ya salah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan manusia, al-insan, manusia. Jadi manusia ini tadi kalau yang fisik aja kan ini ya. Fisik aja kan bashar, tapi ini menggunakan insan seluruhnya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia ya bukan hanya raganya saja, jiwanya juga diciptakan secara bersama-sama. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Menciptakan manusia dari saripati. Nah, saripati tanah, min tin. Summa ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian aku jadikan, ja'ala. Jadikan apa? Jadikan yang tadi saripati itu. Nah, nutfatan min qararin makin, nutfah. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan. Kemudian dari mana tadi dijadikan segumpal darah, 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian aku jadikan darah itu menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhoma. Kemudian darah daging tadi dijadikan tulang belulang. Nanti fa qasawnal idhoma lahma summa ansa'nahu khalqan akhar. Fa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Bentuknya udah berubah, berbentuk manusia. Maka Maha Suci Allah pencipta yang baik, yang paling baik, ahsanul khaliqin. Nah, itu tentang ayat tentang penciptaan manusia. Emang pada hakikatnya manusia itu apa sih, gitu kan? Manusia apa sih? Ada yang tahu? Pada hakikatnya, ini kan hakikat dan martabat manusia. Halo, pada tidur? Enggak, Pak. Dengar suara saya nggak? Dengar ya? Nah, ini. Hakikat dan martabat manusia. Hakikat adalah sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Hakikatnya. Tapi juga dikatakan hakikat adalah inti dari segala sesuatu yang menjadi jiwa. Sementara martabat adalah kehormatan. Kita akan ngomongin hakikat dan martabat manusia. Nah, berarti hakikatnya manusia itu apa sih? Sebenarnya manusia itu apa gitu kan? Nah, itu maksudnya. Nah, ini hakikat manusia. Manusia pada hakikatnya makhluk yang memiliki tenaga untuk menggerakkan hidupnya dan memenuhi kebutuhannya. Boleh. Manusia adalah individu yang memiliki sifat rasional, bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial yang mampu mengarahkan ke tujuan positif. Oke, hakikat manusia adalah makhluk yang dalam proses berkembang, terus-menerus berkembang, tidak pernah selesai selama hidupnya, terus berkembang sampai meninggal. Oh, manusia itu adalah makhluk yang selalu melibatkan dirinya dalam usaha mewujudkan diri sendiri, membantu orang lain, membantu dunia lain, membantu masyarakat dan sebagainya. Boleh. Oh, manusia adalah makhluk Tuhan. Makhluk ya, makhluk ciptaan Allah, makhluk Tuhan. Yang berarti dia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan berbuat baik dan jahat. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itulah hakikat manusia. Boleh hakikat manusia, teman-teman bisa mendefinisikan yang lainnya. Bebas. Sementara nih martabatnya. Ya. Atau kehormatan yang dimiliki manusia, yaitu manusia mendapatkan ini, kedudukan sebagai khalifah fil ardh yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain selain manusia itu sendiri. Malaikat pun tunduk gitu kan, sujud padanya. Kemudian kedudukan lebih tinggi ini, bahkan yang kedua, kedudukan lebih tinggi dari malaikat sehingga malaikat pun sujud. Ini adalah martabat atau kehormatan, ya, martabat atau kehormatan yang dimiliki manusia dibandingkan makhluk yang lain. Sampai sini ada yang mau di-share, ada yang mau di-sharingkan, ada ditanyakan, atau mau didiskusikan? Biar teman yang lain ikut bicara. Saya mau bertanya, Pak. Boleh bertanya, siap-siap yang lain menjawab ya. Ya, yang menjawab siap-siap.
Ini mengenai masalah kedudukan manusia. Sebenarnya Rahmat kan, Konco ya? iya Pak, Ya Rahmat. dari kedudukannya, kenapa manusia itu lebih terhormat daripada malaikat Pak ya? Sedangkan malaikat itu kan makhluk Allah yang selalu melaksanakan Layak sunallah ya. tugas, iya, Layak yang sunallah selalu ma'amarum. yang selalu melaksanakan tugas yang diberikan sama Allah. Sedangkan manusia itu kita bisa berbuat salah seperti itu Pak. Ya, silakan yang lain yang mau komentar. Innal insana fi ahsani taqwim itu ya. Manusia itu punya kedudukan yang paling hebat, paling luar biasa. Dia punya nafsu, dia punya takwa. Jadi fujurah wa taqwa yang tadi disampaikan Rahmat, manusia itu falhama fujurah wa taqwa. Allah sudah memberikan dua pilihan, fujur atau takwa. Kalau dia fujur, maka kemuliaannya luar biasa sampai-sampai mengalahkan malaikat. Namun demikian, itu kalau takwa. Tapi kalau fujur, maka maksiatlah dan sebagainya itu bahkan lebih hina dari syaitan, lebih hina dari binatang gitu kan. Balhum adol. Karena dengan punya dua kapasitas ini, manusia bisa menentukan apakah dirinya akan lebih hebat dari malaikat yang layak sunallah ma'amaruhum, ya, dan atau lebih rendah dari iblis yang dia berbuat salah tapi dia tidak mau taubat. Sementara Nabi Adam itu kan berbuat salah dikit dia mau taubat. Tapi kalau iblis berbuat salah dia tetap sombong, bahkan dia akan menjerumuskan Bani Adam dan dia meminta agar dihidupkan sampai yaumil qiyamah. Jadi kualitas itulah yang membuat manusia itu punya derajat yang luar biasa. Kalau yang di dalam surat Al-Baqarah kan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam kan Allah sudah sharing, sudah diskusi sama malaikat lah bahasa kitanya. Malaikat, aku mau nyiptain ini nih manusia itu. Ya ngapain nyiptain manusia? Kan manusia yang yufsiduna fil ardh akan buat kerusakan di bumi gitu kan. Nah, itu komentar malaikat, dan malaikat tahu kalau manusia itu ya bisa membuat kerusakan di bumi. Ayatnya gimana? Itu qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, aku kan selalu bertasbih, selalu mensucikanmu. Apakah kedudukanku yang tidak bermaksiat ini masih belum sesuai itu kan? Masih belum pas buat diri engkau. Ya kata Allah, ya ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian tahu, karena malaikat ya pasti punya keterbatasan sebagai makhluk ya. Nah, dibuktikan nanti di ayat-ayat berikutnya, di ayat selanjutnya malaikat diminta oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama. Nah, asma'akullaha sumaratu malal malaikati faqalam biuni bi asma'iha ulain kuntum salihin. Ternyata malaikat tidak mampu. Ternyata ketika Nabi Adam diminta untuk menyebutkan nama-nama, itu kan Nabi Adam mampu melakukan itu. Jadi derajat yang tadi disampaikan oleh Rahmat, yang ditanyakan oleh Rahmat, kenapa manusia kedudukannya lebih mulia? Disitulah Allah memberikan ilmu kepada manusia. Wallama adamal asma'a kullaha. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu satu, yaitu manusia diberikan ilmu, sementara malaikat tidak diberikan ilmu yang itu, sehingga itu nanti akan membedakan antara malaikat dan iblis. Malaikat mengakui atas kehebatan orang lain, manusia mengakui atas kehebatan Nabi Adam. Bahkan malaikat mau sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan akan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Sementara iblis dengan sombongnya yang mengatakan, aku ini loh wong Betawi, aku wong Jawa, aku wong Sunda dan sebagainya, mengatakan siapa asal dirinya, itu yang membuat dia menafikan orang lain gitu loh. Jadi iblis itu ya
karena dia nggak punya alasan, aku kan ciptakan dari api gitu loh. Ente kan dari tanah aneh bakar jadi ituan, jadi batu bata itu kan. Nah itu kesombongan yang dimiliki oleh iblis. Jadi yang menjadikan manusia mulia ya ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita, kepada Nabi Adam. Jadi dari situlah nanti ada ayat yang tadi saya sampaikan, falhamaha fujura wa taqwaha. Namun demikian dengan ilmu bisa kita terjerumus sejelek-jeleknya. Dan kalau sekedar misalnya raja hutan itu singa apa macan ya, raja hutan ya? Singa, Pak. Singa itu kan paling memakan hewan-hewan yang lain. Tapi kalau manusia, kejahatan manusia luar biasa. Bukan hanya hewan, bukan hanya teman yang dimakan. Semen dimakan, aspal dimakan, apa semua dimakan. Karena rakusnya dengan ilmu yang tidak sesuai, sehingga menjadikan dirinya lebih jelek, lebih hina dari hewan gitu. Maka tepat sekali Rahmat Konco menanyakan apa yang menjadikan manusia fi ahsani taqwim itu. Jadi punya kualitas yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Dan kualitas itu yang ada di dalam surah Al-Baqarah itu. Coba nanti silakan Rahmat Konco dikaji lagi. Kalau sudah dapat boleh di-share ya ke teman-teman. Yuk yang lain mau menanggapi boleh. Santai aja. Nggak usah tegang-tegang, nggak usah ini. Kita sharing karena pasti teman-teman kan banyak yang ikut pengajian sana sini, banyak ilmu yang bisa di-share ke kita. Kalau di pembelajaran seperti ini kan terbatas ya, terbatas. Saya boleh minum nggak? Tapi bukan kopi. Minum bentar ya. Monggo, Pak, monggo. Silakan, Pak. Oh iya, terima kasih Zainal Abidin Zakaria. Ya, gimana teman-teman? Ada mau menanggapi tadi yang ditanyakan Rahmat Konco? Ya, jadi di yang ini menempati kedudukan sebagai khalifah fil ard. Ternyata untuk menjadi khalifah fil ard, Allah memberikan dulu kualitas yang ada pada diri kita, kepada diri Nabi Adam berupa ilmu. Jadi segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Segala sesuatu harus dengan ilmu. Maka belajar. Apapun posisi kita, dimanapun itu, usahakan ilmu itu yang utama. Ini kenapa hilang? Oh ini ya. Oh iya. Jadi ilmu yang penting. Kemudian kedudukan lebih tinggi dari malaikat, sehingga malaikat itu yang tadi ya. Oke, berikutnya. Ada yang mau menanggapi lagi? Share ke kita. Nah ini fungsi dan peran. Ini hampir terakhir ya. Fungsi dan peran manusia. Tadi kan Allah ngapain sih nyiptain kita? Emang nggak cukup dengan malaikat aja yang nurut gitu kan? Atau dengan setan aja yang bangkang gitu kan? Ternyata Allah menciptakan kita yang nurut dan bangkang juga gitu kan. Bisa lebih hebat dari malaikat, lebih mulia, bahkan ataupun lebih hina daripada binatang gitu. Jadi Allah menciptakan al-jinna wal insa. Ini menggunakannya ins ya. Belum dibahas ya. Yang tadi kan al-insan, kemudian al-bashar, kemudian satu lagi al-insan, al-bashar, terus an-nas ya. Ini pakai al-ins. Ya, banyak penggunaannya, tapi itu aja. Wa ma khalaqul jinna wal insa. Ketika ngomongin ins, berarti hubungannya dengan jin. Ins itu nggak kelihatan tampak, kalau jin itu nggak kelihatan. Ya. Kalau alif nun sin itu bisa yang kelihatan, kalau jim nun itu nggak kelihatan, jin itu nggak kelihatan. Jannah itu nggak kelihatan. Ya. Yang kelihatan jin dan jun. Wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tugas kita, peran kita adalah sebagai abid, peran kita adalah sebagai hamba. Maka tugasnya adalah ya'budun, menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menyembah Allah, tidak ya'budun, tidak menjadi abid, maka peran itu belum kita laksanakan dengan baik. Kita belum selesai, belum melaksanakan peran kita sebagai manusia ya,
sebagai ins, bukan sebagai insan, bukan sebagai karena kalau sebagai insan ya pasti nanti ada yang tadi fujur, ada yang takwa. Ini sebagai ins. Maka kita dinamakan manusia di ayat ini ketika kita ya'budun, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Kemudian berikutnya, nah ini tadi terusannya ya. Wa idz qala rabbuka, yang tadi menguatkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang ini ya, ayat yang tadi ya. Jadi bahkan malaikat ya protes sambil meyakinkan Allah bahwasanya nahnu nusabbihu bihamdika. Tapi tetap saja rencana Allah lebih baik. Allah Maha tahu, ini a'lamu ma la ta'lamun. Ini fungsi peran kita. Ada khalifah fil ard. Oke. Penerus ajaran Allah, pemakmur dan pengelola bumi, ini khalifah yang dimaksud sini ayat ini. Ya. Nah, terakhir nanti silakan kalau mau ada share bebas bolehlah. Kita diskusi aja biar saya juga bisa belajar dari teman-teman. Nih. Jadi fungsinya sebagai hamba Allah ini perannya, dan khalifah fil ard. Dua ini, hamba Allah dan khalifah fil ard. Itu aja ya. Ada yang mau, pastinya harus ada yang perlu didiskusikan, bebas mengenai materi ini, materi yang lain, ataupun mengenai hal-hal lain yang berkenaan dengan kuliah kita. Andi Santoso udah sama sih direkam ya. Ya silakan. Ada yang mau disampaikan? Disampaikan apa saja, nggak usah bertanya, komentar atau ngasih tambahan, masukan dan sebagainya untuk perbaikan kita ke depan. Karena kan ini kan pertemuan terakhir sebelum UTS ya kan? Belum terakhir ya. Kan 4 kali ya. 4 kali. Sebelum UTS sama sebelum UAS. Kan berikutnya upload ini aja. Apa namanya? PowerPoint. Ya, terus modul, forum, kuis itu ya. Ayo yang lain, ada yang mau disampaikan atau cukup? Karena materinya cukup. Rengsiana, ketuanya siapa sih? Lupa saya. Zakario, Pak. Wah, Zakario. Mana Zakario, Rengsiana? Saya sering repotin Neng Siana, Pak. Repotin apa? Ngerepotin. Ada aja. Ingat istri. Ya, Muhammad Faiz ya. Ada yang mau disampaikan? Rahmat, Radit, Kusno, Andi Darus. Derek mau bertanya tuh Pak, tadi ada di kolom komentar. Siapa itu? Kasih bertanya, apakah iblis minta sesuatu pada Allah untuk menggoda manusia sampai? Oh iya betul, Muhammad Erik, betul sekali Muhammad Erik. Ada ayatnya, cuma saya nggak hafal. Terima kasih. Jadi yang tadi bukannya malah bertaubat, malah nyari teman gitu kan. Jadi minta dihidupkan sampai hari akhir, nanti akan menggoda makhluk Allah, Bani Adam sampai hari kiamat. Tapi ada orang yang bisa digoda, ada yang nggak bisa. Orang yang ikhlas kalau tidak salah. Nanti boleh cari ayatnya. Kemarin kan ada yang ngasih Kusno apa ya? Yang langsung nyari ayat-ayatnya tuh, bagus tuh. Boleh lah. Jadi betul ayat Erik ya. Kusno boleh carikan langsung di ini ayatnya. Oke, Pak. Ya. Ya, biar langsung di-share ke teman-teman. Biar sama-sama pinter kita. Silakan, ada yang mau disampaikan? Sebentar.
fa'anzirni. Sudah dapat Kusno? Udah Pak, udah Pak, dapat Pak. Ya. Ayat berapa? Surat apa? Al-A'raf Pak. Al-A'raf ayat berapa? Halo. Tunggu Pak, ayat 16 17 Pak. Ya, siap. 16 17. Oke. Share apa tadi ya? Share window ya, Oi? Share tab, Pak. Share tab. Ini kelihatan nggak Al-A'raf? Ini Iya, ya. Pak, kelihatan, Pak. Nah, ini. Mana sih? Dah kok ini kan? Bukan ininya. Balik ke tabnya, Pak. Ini udah. Iya, udah kelihatan, Pak. Nah, ini. Surat Al-A'raf. Ini antale.com ya. Promo lagi. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, Allah menghukum dia tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Oh, janji nih akan menghalang-halangi. Dari mana arah saja, dari mana saja. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Jadi semua arah, berbagai macam cara iblis akan menyesatkan kita. Berbagai macam cara. Setiap kita beda-beda. Dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Ada ayat yang lain deh. Coba deh Kusno ya. Ayat yang lain yang lebih pas lagi. Yang tadi ditanyakan oleh Erik ya. Yang udah sampai akhir ayatnya. Coba Kusno. Jadi Kusno yang aktif nih. Ayo yang lain. Nah, nih. Banyak Pak, banyak Pak, cuma nggak sesuai. Ada di coba yang ini ya. Azumar. Coba yang ini nih. Yang mana tadi? Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ini. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun ya. Nih. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Berkata iblis, ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhkanlah kepadaku sampai hari dibangkitkan. Jadi ini wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya tetap menimpamu sampai hari kiamat. Jadi ini nih ceritanya. Dari sini nih. Ayat 34-nya. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Sebelumnya qala lam aqul li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamim masnun. Ini sombongnya nih iblis nih. Ya, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang telah engkau ciptakan dari tanah liat. Nah, ini menghina ini. Menghina ini.
ente kan hitam, ente kan putih, ente kan ada sebagainya, menghina dia. Dia nggak mau sujud, nggak mau tunduk, nggak mau hormat gitu. Seharusnya kan walaupun Adam itu lebih muda, tapi karena Adam itu punya ilmu ya seharusnya hormat. Maka banyak kita lihat kiai-kiai yang sepuh, mereka cium tangan dengan yang lebih muda. Kenapa? Karena melihat ilmu yang dimiliki. Jadi ilmu. Karena di apa namanya? Ta'lim pernah belajar ta'lim ya? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Ta'allam, belajarlah kalian, fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu, zainun li ahlihi. Zain, perhiasan buat yang punya. Jadi orang yang punya ilmu, dia tambah kelihatan ganteng, tambah kelihatan cantik, bukan secara fisik. Contoh, ketika Neng Siana, saya nggak tahu Neng Siana kayak apa. Misal Neng Siana kan cantik, misal Neng Siana jelek, misal pakai apa itu gelang, bracelet, pakai apa, semuanya perhiasannya luar biasa. Orang tidak melihat Neng Siana secara fisik, tapi melihat, gila gelangnya Neng Siana, gila kalungnya dan sebagainya. Karena yang lihat ada perhiasan. Maka orang yang punya ilmu itu adalah perhiasan buat dirinya. Banyak kok ustadz-ustadz biasa aja, tapi kelihatan apa ya, ada inner handsome-nya keluar itu. Kenapa? Karena dengan ilmu yang dimiliki. Maka ini sama. Jadi kita pun harus sujud, tunduk, misalnya hormat terhadap orang yang punya ilmu. Nah, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah pun marah. Allah berfirman, keluarlah dari surga. Gak mau sujud kan? Karena sebenarnya kamu terkutuk. Nah, di sini kesempatan iblis untuk nego sama Allah. Oke, aku terkutuk, gitu kan? Oke, aku keluar dari surga ini. Nah, bahkan sebelum itu wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, sampai di laknat, engkau terlaknat sampai hari kiamat. Kemudian malaikat Jibril iblis nego, qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Boleh, tapi kalau gitu fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka beri tangguhkanlah padaku sampai hari manusia dibangkitkan, sampai hari kiamat. Jadi kesempatan itu akan digunakan oleh iblis dari berbagai macam penjuru, dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam cara, akan menggoda manusia, Bani Adam, sebagai dendam. Gara-gara ente, gara-gara bapak moyang ente, aneh bakal masuk neraka. Ente ikut aneh, nah itu bahasanya begitu. Jadi berbagai macam cara akan dilakukan oleh iblis. Itu ya, teman-teman ya. Boleh yang mau share yang lain, boleh, silakan. Kusno, terima kasih tadi Erik ya atas pertanyaannya. Jadi teman-teman bisa dapat ini ilmu tambahan. Pak Andi Santoso, Andi Darus, ada yang bisa mau disampaikan Pak Andi Santoso? Jangan nanya cara ngusir setan di situ ya. Bapak udah biasa ngusir setan. Karena setannya kadang HP, Pak. Lagi kuliah main HP, itu setannya HP, Pak. Ngaji main HP, HP. Jadi setan udah bentuknya jadi HP sekarang. Iya, jangan setannya istri aja, nanti istri diusir. Ente setan pergi ente kan setan. Ya, Ahmad Ponco, anaknya berapa? Ahmad Ponco? Alhamdulillah 1, Pak. Dari istri ke berapa? 1 juga. Istri pertama ya? Oh, alhamdulillah. Sama. Iya, nggak apa-apa istri kan. Dan cewek-cewek ketawa-ketawa, Pak. Iya, biasa dia kan. Ini kapan? Jasmine bang, ya gimana rasanya? Andre senyum dong. Audrey Winia. Senyum, nggak pakai masker, tapi pakai masker nggak kelihatan senyum. Ya, sekarang nggak pakai masker nggak kelihatan senyum. Tias Dwi, Devi, saya mau sampaikan Yoni. Ya, Yoni ya. Lupa Erik Pak nanya tuh. Oh, mana Erik? Pak izin bertanya. Oh, Erik kenapa bertanya lewat ini ya? Kenapa? Oh, dia kayak ini ya. Izin bertanya. Kayak ini aja namanya. Anggota ya, izin Pak. Izin gitu. Izin tanya Pak, izin ya. Bahasa ini nggak apa-apa lah. Pak izin bertanya. Apa benar jin bisa menyerupai manusia? Karena jika salah satu kisah Nabi bahwasanya Nabi pernah menunjuk seseorang dan menipu orang tersebut mengenai matanya. Kata Nabi,
bahwasanya itu adalah jin. Tuh, ya silakan teman yang lain ada mau sampaikan. Bahkan manusia juga bisa menyerupai setan ya Pak. Bahkan manusia juga bisa menyerupai setan. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, ada ins, ada jin. Tadi kalau ins itu kelihatan, tampak ya. Tapi kalau jin itu nggak kelihatan. Biasanya manusia seharusnya tampak. Kalau ada masalah, dia biasanya nggak tampak. Masuk ke kampus lewat jendela, takut biar nggak kelihatan. Itu dia ada masalah. Jangan-jangan belum ngerjain tugas, belum nyiapin makalah, itu lewat belakang misalnya. Karena ada masalah. Kok diem biasanya ini sedang diem, berarti sudah ada masalah. Nah kalau jin yang menampakkan diri, jin sebenarnya nggak kelihatan. Kalau dia menampakkan diri, berarti dia sedang ada masalah. Gitu. Jadi pertanyaannya, Nabi pernah menunjuk seseorang, dan menipu orang tersebut mengenai matanya. Dan Nabi berkata bahwasanya itu adalah jin. Oh, apakah bisa? Oh bisa. Bisa menampakkan karena jinnya sedang bermasalah ya. Bisa. Ya nanti Kusno akan ini menyebut dengan dalilnya ya. Siap-siap Kusno ya, ayat Al-Qur'annya itu kan. Ahmad Faiz siapin hadisnya itu kan. Audrey nyiapin kisahnya Audrey ya. Jinnya laki-laki perempuan Audrey. Ya itu aja teman-teman. Ada lagi masukan-masukan? Atau karena berikutnya kita tidak, beberapa saat ke depan tidak lihat muka saya lagi. Nggak, maksudnya nggak di, kan nggak ini ya, nggak off cam, maksudnya kan emang nggak tatap maya kan. Ya silakan, mengenai materi ini boleh, mengenai yang lain silakan. Atau cukup sekian ya nggak apa-apa. Oke ya, sudah ya. Jadi hari ini yang tidak menampakkan namanya, ini ada Erik belum? Setia Adi Wibowo ya. Setia Adi Wibowo. Kemudian, loh, kenapa itu ada 33? Ini jumlahnya ada 34. Ya satu lagi siapa ya? Oh ini doang ya. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan ke-7 ya. Ke-7 ya? Kalau salah 7 ya? 7-15 ya? Benar ya? 7-15. Ya 7-15. Sampai ketemu di sana. Berikutnya nanti diskusi di forum. Itu aja ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Santoso kampanye ditutup ya. Terima kasih. Stop, like me ya. Stop recording.